Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala subul salam wa afhamana bi syari'atin nabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, kesehatan, rezeki ekonomi, rezeki nikmat sehat masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sering berdoa kepada Allah untuk diberikan keselamatan di dunia dan juga diberikan keselamatan, dimasukkan, bahkan minta udkhulu fil jannah, dimasukkan ke dalam surga. Wa ba'idun finnar, dan juga dijauhkan dari neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dimintakan kita, memohon kita kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Yang menjadi pertanyaan adalah, hadirin rahimakumullah, amal-amal apa yang bisa kita lakukan yang bisa membawa kita bisa dikategorikan masuk ke dalam surga? Dalam salah satu hadis rawahu Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal menceritakan ada pertanyaan dari para sahabat tentang bagaimanakah amal-amal yang bisa dikategorikan dan bisa menjadikan hikmah di kesempatan Jumat kali ini, amal yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Anil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Mu'adz bin Jabal ini adalah sahabat yang dikenal cerdas secara keilmuan, sehingga ketika dia bertanya, pertanyaannya sangat mendasar sekali. Qultu ya Rasulullah akhbirni bi amali yudkhilnil jannah. Akhbirni ya Rasulullah, kabarkan kepadaku ya Rasulullah amalan-amalan yudkhilnil jannah yang bisa membawaku masuk ke dalam surga. Wa yubaidu anin nar, dan menjauhkan diriku dari neraka. Rasulullah SAW menjawab, qala Rasulullah SAW, laqad sa'alta 'anil 'adzim. Sungguh ini adalah pertanyaan yang azim, pertanyaan yang besar, pertanyaan yang agung. Orang yang pandai secara keilmuan bertanya hal-hal yang mendasar, amal apa yang bisa membawa seseorang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Dulu di pesantren, syarah hadis ini diceritakan seperti seseorang bertanya,
bagaimanakah menjadi orang baik di dunia ini. Ketika ataulah Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh ditanya, Pak Dukuh, Pak RW, bagaimanakah menjadi warga yang baik? Jawabannya, jadilah orang yang baik mungkin mudah, tapi harus dilakukan, dan bagaimana mengamalkannya, itu yang tidak mudah. Atau seorang siswa ditanya bagaimanakah bisa lulus dengan baik. Jawabannya memang harus menempuh kewajiban-kewajiban sebagai seorang siswa, atau ketika di masyarakat yang baik seperti apa, harus ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan sebagai masyarakat. Rasulullah menjawab, laqad sa'alta 'an adin wa innahu layasiru 'ala man yasarullahu 'alaihi. Ini pertanyaan yang agung, yang besar, yang berat bahkan bisa diartikan. Tapi Allah akan memudahkan bagi orang yang kemudian diberikan kemudahan oleh Allah. Yang pertama adalah ta'budullah la yasrik bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kita menyekutukan Allah SWT. Keimanan ini menjadikan fondasi utama kita bisa masuk surga. Yang kedua adalah wa yuqimus shalah, mendirikan sholat, wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat, wa tusumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahajjul bait, dan kemudian menunaikan ibadah di tanah suci. Ini adalah rukun Islam. Kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk amalan, pertanyaan yang bisa dikategorikan orang bisa masuk surga, wa ba'idun minan nar, dan dijauhkan dari neraka, adalah melaksanakan rukun-rukun Islam, yaitu iman kepada Allah, bersyahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan pergi haji. Dan sebagaimana di dalam hadis tadi dikatakan, Allah memudahkan bagi seseorang. Hikmahnya, syarahnya adalah kita memohon kemudahan dari Allah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk tidak beribadah kepada selain Allah. Kita bisa menegakkan sholat. Ketika panggilan muadzin hayya 'alas shalah di masjid ini, kita bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid ini. Ataupun kalau ada kerepotan, kita bisa menunaikan sholat di rumah. Dan juga beberapa yang lainnya yang disebutkan tadi, berpuasa dan juga berhaji. Semoga hadirin semuanya dimudahkan bisa berpuasa dan juga bisa berhaji ke Baitullah. Allahumma balikna ya Allah fi hadhil jamaah. Allahumma yassir lana ya Allah fi hadhil jamaah ziyaratil fi baitil haram. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan juga tidak menghendaki kesukaran bagimu. Oleh karena itu, mari kita laksanakan yang pondasi yang pertama tentang melaksanakan amal-amal yang bisa mengkategorikan kita masuk ke dalam surga, yaitu melaksanakan rukun Islam. Hadis ini diteruskan dengan jawaban bonus dari Rasulullah SAW. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku tunjukkan abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan yang pertama adalah wasaumul junnah. Berpuasa itu adalah junnah, adalah perisai, adalah tameng, bahkan tameng bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ketika kita berpuasa akan terhindar dari perbuatan akhlak-akhlak yang tidak baik. Yang kemudian yang kedua adalah wasadaqatu tutfil khoti'ah. Sedekah tutfil khoti'ah, bisa memadamkan, bisa meredamkan kesalahan. Kama yutfil ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Dan yang kedua, wasolatu rajulun fil jawfil lail,
sholatnya rojul, seseorang di jaufil lail, di tengah malam, itu bisa mengendalikan diri seseorang, bisa membuat seseorang menjadi baik. Dulu Mbak Kiai menasihatkan ada 3 kata ketika jaufil lail, sholat malam. Sholatlah malam dan engkau laksanakan sholat taubat, sholat tahajud, dan juga sholat hajat. Ketika diri kita tidak banyak berubah, begini saja, sering melakukan kesalahan, begini saja, tidak kepada amal-amal kebaikan, lakukan sholatul fi jaufil lail, sholat malam. Lakukanlah sholat taubat kepada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kemudian sholat taubat, sholat tahajud, dilanjutkan dengan sholat hajat, minta kepada Allah kebaikan-kebaikan kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan mungkin juga anak-anak kita yang perlu kita doakan, keturunan kita, kepada hidayah dan juga kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW tentang sholat malam dalam hadis ini mensitir Quran surat As-Sajdah ayat ke-16 sampai ke-17. Bagaimanakah orang yang sholat malam itu akan diberikan banyak kemudahan, banyak rezeki, dan banyak perubahan-perubahan dalam dirinya. Hadirin rahimakumullah, yang kemudian dalam hadis ini dilanjutkan tsumma qala, karena ini pertanyaan yang besar, diberikan bonus tentang bagaimanakah kunci-kunci abwabul khair, diberikan bonus juga jawaban oleh Rasulullah SAW. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiru bi rasil amri wa uitatil dirwan, maukah kutunjukkan apa yang menjadi kepala dari kebaikan-kebaikan dan juga tiang-tiangnya sampai kepada puncak-puncaknya. Bala ya Rasulullah. Mu'adz bin Jabal menjawab, ya Rasulullah, sampaikan apa yang menjadikan 3 hal tadi. Rasulullah SAW bersabda, Rasul Amril Islam, yang namanya kepala dari kebaikan, yang menjadikan kita petunjuk kebaikan adalah sebagai seorang muslim. Wa amuduhul sholatul, dan kemudian yang menjadi wa'id tiang adalah sholat. Wa dirwatus sanadil al-jihad, dan yang menjadikan puncaknya dirwah adalah kesungguhan kita dalam menunaikan ajaran Islam. Kesungguhan seseorang menunaikan ajaran Islam itu menjadikan kebaikan. Kesungguhan untuk bangun malam. Bahkan Islam bisa berada di Bromo Nilan ini karena kesungguhan-kesungguhan para pendahulu kita untuk menghidupkan masjid, untuk menyebarkan agama Islam di daerah ini dan juga di tanah air ini. Semoga kita termasuk orang yang bisa bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah ini. Kemudian summa Rasulullah SAW, summa qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan bonus jawaban yang ketiga. Ala ukhbiru bim malakaini dzalika. Qultu bala ya Rasulullah, maukah engkau tunjukkan setelah dasarnya tadi rukun Islam dan juga 3 hal yang menjadikan pokok, tiang dan juga puncaknya. Maukah engkau tunjukkan yang menjadikan malik, yang menjadikan, yang mengatur semuanya, yang menjadi baik. Qultu ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, fa akhadha bilisani. Rasulullah memegang lisannya, kemudian berkata, kuffa alika hadza, kuffa alika hadza, kendalikanlah lisan, dan insya Allah itu akan menjadi aman bagi kita, pengendali bagi kita, karena banyak dengan lisan kita bisa menjadi kufur, dengan lisan kita bisa menjadi ingkar dari Islam, dengan lisan kita bisa membawa kepada dosa-dosa yang lainnya. Dalam hadis riwayat Muslim, kalau Rasulullah SAW bersabda, salamatal insan fi hifdul lisan. Orang itu selamat atau tidak, atau keselamatan seseorang, hifdul lisan, dari kemampuan seseorang itu menjaga daripada lisannya bisa baik atau tidak. Sehingga kita semoga
bisa termasuk orang yang bisa menjaga lisan kita, tidak riya, tidak ujub, tidak hasad Tuhan, yang bisa mengurangi amal-amal kita dan juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang menjadi amal-amal untuk bisa yudkhil jannah, kita bisa masuk ke dalam surga nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu min tilawati innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa di khutbah yang kedua ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan halalan wa rizqan katsiran ya Allah, wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tada' lana ya Allah dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la da'inan illa qadaitah wa la hajatan min hawaidid dunya wal akhirah ya shalikan illa qadaita ya Allah. Allahumma aslih lana ya Allah dinana alladhi huwa ismatahu amrina. Allahumma aslih lana dunyana fiha ma'asilana. Allahumma aslih lana akhiratana fiha ma'adilana. Allahumma khtim lana ya Allah bil iman. Allahumma khtim lana ya Allah bil Islam. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.